Ketika kita sholat di masjid yang selesai sholat mereka zikir berjamaah, yang akan kita tahu ini ya buat informasi kita bersama umat Islam, hendaklah dipelajari. Nabi SAW sholat di Masjid Nabawi itu hampir 10 tahun. Hampir selalu jadi imam. Kecuali dalam kondisi beliau keluar kota, beliau jadi imam lagi, tetap jadi imam walaupun beliau sedang safar, tapi tidak di Masjid Nabawi bersama para sahabatnya. Dan beliau pernah tidak sholat berjamaah di masjid karena sakit di akhir hayat. Tanyakan, gimana sih Nabi SAW selesai sholat? Ngapain Nabi selesai sholat? Berzikir. Suaranya keras, didengar suaranya. Tapi tidak memimpin. Nabi tidak memimpin mereka, tapi Nabi ngajarin, baca ini, baca ini, baca ini. Setelah itu ya mereka baca, habis sholat langsung berzikir. Setelah selesai berzikir, baru sholat sunnah. Nabi pernah selesai sholat langsung berdiri, karena ada hajat. Jadi kalau ada keperluan, ya silahkan selesaikan keperluannya kalau memang nggak bisa melanjutkan zikir, dan zikir setelah sholat ini sunnah ya. Artinya kalau orang itu tidak melaksanakan, sholatnya tetap sah. Bagaimana sikap kita tatkala di masjid itu ada zikir berjamaah? Kita tetap berzikir sendiri. Di tempat itu kita duduk, karena memang dianjurkan zikirnya setelah sholat ya zikir di sana sampai selesai. Kalau memang mau cepat-cepat ya, kalau kita lihat ya zikir setelah sholat ini, mungkin yang paling ma'ruf, yang paling masyhur itu baca astaghfirullah, Allahumma antas salam, terus baca la ilaha illallah wahdahu la syarika lahul mulku wa lahul hamdu wa ala kulli syai'in qadir. Kemudian baca subhanallah 33 kali, alhamdulillah 33 kali, Allahu akbar 33 kali, ditutup sama la ilaha illallah. Kemudian baca ayat kursi, baca qul a'udzu falaq, qul rabbin nas, atau beberapa model zikir yang lainnya. Kalau memang kita sedang terburu-buru, cukup kita baca subhanallah 10 kali, alhamdulillah 10 kali, Allahu akbar 10 kali. Setelah baca astagfirullah, kita baca itu. Kita kemudian pergi, kalau memang kita terburu-buru. Tapi kalau nggak terburu-buru, ya selesaikan. Tapi sekali lagi kita bukan mengikuti zikir berjamaah itu, tapi kita zikir sendiri sampai zikir kita selesai, kemudian baru kita sholat sunnah. Ini berkaitan dengan zikir setelah sholat wajib. Jadi bukan zikir setelah sholat wajib dibaca setelah sholat sunnah. Jadi memang setelah sholat sunnah itu tidak ada zikir khusus ya. Tafadhol mau zikir, mau baca doa, bebas gitu. Tapi kalau setelah sholat wajib, ada zikir yang diajarkan sama Nabi SAW, yang insya Allah kita semua pada tahu. Hadza wallahu a'lam bishawab. Nah, Ustaz, apakah ada contoh dari Rasul zikir selesai sholat berjamaah? Jadi ada riwayat dari Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhu bahwasanya mereka tahu orang selesai sholat itu dari suara zikir. Jadi orang berzikir terdengar suaranya, tapi Nabi SAW tidak memimpin zikir. Subhanallah, bahkan itu termasuk sunnah. Kita berzikir mengangkat suara untuk mendengarkan ke telinga kita tanpa mengganggu yang lain. Bukan sepi, ada suara. Di masa Rasulullah SAW, mereka mengetahui selesai sholat dari suara takbir ke depan. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Jadi kita berzikir, diangkat suara tanpa dipimpin oleh imamnya. Tidak, Rasulullah SAW tidak memimpin para sahabatnya berzikir, tapi beliau berzikir dan para sahabatnya mendengar. Jadi teman-teman sekalian, Nabi Muhammad SAW diutus untuk dicontohi dan diciplak hidupnya. Jangan pernah Anda beribadah kalau tidak pernah dicontoh oleh Nabi Muhammad SAW. Yang kita biasa istilahkan juga dengan mengarang-ngarang ibadah. Tanya, apakah Nabi SAW pernah contohkan? Kalau iya, Anda kerjakan. Kalau tidak, Anda tinggalkan. Karena Nabi SAW sendiri bersabda dalam hadis yang masyhur, "Man ahdatha fi amrina hadza ma laysa minhu fahuwa rad." Dalam riwayat lain, fahuwa mardud. Barang siapa yang membuat perkara baru dalam agama ini yang tidak ada asalnya, maka akan ditolak, nggak akan diterima. Nabi tidak pernah contohkan, maka selesai, jangan dikerjakan. Cukup Anda kerjakan apa yang pernah dicontohkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, dan ini penting sekali. Ibnu Rajab Al-Hambali rahimahullah mengatakan, hadis ini adalah hadis yang sangat agung mengenai pokok Islam.
Hadis ini merupakan timbangan amal yang zahir, sebagaimana hadis innamal a'malu binniyat, atau semua sesuai dengan ya niatnya. Dan juga perlu digarisbawahi teman-teman sekalian beberapa perkataan sahabat berhubungan dengan masalah ini. Di antaranya perkataan Abdullah bin Umar radhiyallahu anhum. Ini sahabat yang masyhur sekali, dikenal dengan sahibut ta'assi, orang yang sibuk selalu mengikuti dan mencontohi apa yang Nabi SAW contohkan atau ajarkan ya. Beliau mengatakan, kullu bid'atin dhalalah wa in ra'ahan nasu hasanah. Semua perbuatan baru dalam agama itu pasti akan membawa pada kesesatan, walaupun manusia menganggapnya baik. Ini kata beliau ya. Apa itu bid'ah? Sesuatu yang berlawanan dengan sunnah Nabi SAW ya. Kalau kita katakan sunnah berarti lawan bid'ah, kalau kita katakan bid'ah berarti lawan daripada sunnah ya. Seperti itu perkataan beliau. Walaupun manusia semua menganggap itu baik, tetap saja salah kalau tidak mengikuti sunnah Nabi SAW. Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu dalam kisah yang masyhur, beliau pernah melewati satu masjid, di dalamnya orang-orang yang sedang duduk membentuk lingkaran ya. Kemudian mereka lagi berzikir gitu kan, bertasbih, bertakbir, bertahlil gitu. Lalu kemudian ya, yang cara ini belum pernah Abdullah bin Mas'ud lihat di zaman Nabi. Berzikir ya, tapi buat lingkaran khusus, rumah mereka berzikir, menggoyang-goyangkan badan mereka. Ini belum pernah ada contoh, Nabi tidak pernah sama sahabat kerjakan gitu. Maka tiba-tiba saja ya, Abdullah bin Mas'ud mengingkari mereka. Berbunyi dalam riwayat, faguddu sayyiatikum fa ana dhaminun alla yadhi'a min hasanatikum syai', kata beliau. Hitunglah dosa-dosa kalian, aku adalah penjamin bahwa sedikit pun dari amal kebaikan kalian tidak akan hilang. Maksudnya perbuatan kalian akan mendatangkan dosa nih, gitu kan. Padahal mereka lagi zikir, zikrullah, bertakbir, bertahmil gitu. Abdullah bin Mas'ud, bukan saya ya, tapi Abdullah bin Mas'ud mengatakan, sahabat Nabi yang melihat itu terjadi, mengatakan, fa'uddu sayyiatikum fa ana dhaminun alla yadhi'a min hasanatikum syai'. Hitung dosa-dosa kalian sekarang dari perbuatan ini. Sementara yang sudah kalian kerjakan, ya, ibadah tidak akan hilang pahalanya. Waihakum ya ummata Muhammadin ma asra halakatakum. Wahai, ada apa dengan kalian wahai umat Muhammad? Begitu cepat kebinasaan kalian. Haulai sahabatu nabiyyikum sallallahu alaihi wasallam mutawafiruna wa hadhihi thiyabuhu lam tabla wa aniyatu lam tuksar. Kata beliau, ini lihat sahabat-sahabat Nabi kalian masih hidup yang menemani Nabi kalian, Nabi Muhammad SAW, para sahabat. Mereka ada, bahkan baju Nabi sendiri ya, belum rusak ya. Dan bejana-bejana beliau pun belum pecah, masih layak dipakai. Maksudnya Nabi kalian masih sangat dekat waktunya dengan kalian nih. Walladhi nafsi fi yadi innakum la ala millati hiya ahda min millati Muhammadin au muftatihi babul dhalalah. Kata beliau, demi zat yang jiwaku berada di tangannya, apakah kalian berada di atas agama yang lebih baik daripada agamanya Muhammad sallallahu alaihi wasallam, atau kalian telah membuka pintu-pintu kesesatan? Maka apa jawaban orang lagi duduk? Mereka kaget dengan perkataan Abdullah bin Mas'ud yang begitu tegas gitu. Kata mereka, qalu wallahi ma ya Aba Abdurrahman ma aradna illa al-khair. Mereka mengatakan, wahai ayahnya Abdurrahman. Ini julukan buat Abdullah bin Mas'ud karena anak pertama laki-laki beliau namanya Abdurrahman. Dalam bahasa Arab dipanggil Abu Abdurrahman ya. Wahai, demi Allah wahai ayahnya Abu Abdurrahman ya, ma aradna illa al-khair. Kami tidak ingin kecuali kebaikan. Kami lagi zikir nih, baik-baik gitu. Qala wa kam min muridin bil khairi lam yusibah. Kata beliau, berapa banyak orang yang menginginkan kebaikan tapi tidak mendapatkannya ya, tidak mendapatkannya. Jadi perhatikan coba Abdullah bin Umar, Abdullah bin Mas'ud, bagaimana mereka mengingatkan agar hati-hati. Tidak selamanya apa yang diniatkan baik itu sudah diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Harus semuanya sesuai dengan apa yang dicontohkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ada yang bertanya, bukankah zikir diperintahkan Ustaz oleh Allah SWT? Benar, Allah perintahkan zikir, tapi juga sudah dicontohkan jenis zikirnya dan tata caranya. Nah, ini tidak bisa terpisah, zikirnya dengan tata caranya. Maka ikuti semuanya. Karena kapan Anda tidak satukan keduanya, antara jenis yang diajarkan dan juga tata caranya, maka ini akan membuat rancuh, gitu kan? Tidak jelas. Contoh tadi yang dilakukan oleh Abdullah bin Mas'ud, bagaimana beliau begitu tegasnya mengingatkan para sahabat, para tabi'in ya, yang hadir pada saat itu.
Bagaimana mereka diingatkan bahwa mereka cuma duduk lingkaran, buat lingkaran lalu mereka berzikir. Mereka anggap mereka sedang berbuat kebaikan. Maka Abdullah bin Mas'ud mengingatkan berapa banyak orang yang menginginkan kebaikan tapi tidak mendapatkannya. Tidak mendapatkannya. Ya. Karena mereka anggap itu baik padahal tidak dicontohkan oleh baginda Nabi SAW. Ya, ini termasuk hal yang cara cerdas ikuti yang dicontohkan Nabi supaya tepat sasaran. Seperti itu kurang lebih. Ustaz, benarkah ahli sunnah wal jamaah tidak pernah melakukan zikiran bersama setelah sholat di masjid? Kenapa seperti itu Ustaz? Ya. Jadi yang saya tahu Allahu alam memang Abdullah bin Umar menyebutkan dalam riwayat bahwasanya saya mengetahui sholat di masjid Nabi SAW sudah selesai dengan saya dengarkan suara zikir mereka. Dengan saya dengarkan suara zikir mereka, maksudnya Nabi dan para sahabat. Jadi di zaman Nabi SAW itu zikir habis sholat bersuara sebenarnya, bersuara. Tetapi tidak dilakukan secara bersamaan. Gitu. Jadi misal Nabi SAW lagi baca ayat kursi, sahabat sana lagi baca al-ikhlas, sahabat sana lagi baca al-falak, yang sana lagi baca subhanallah 33, dibebaskan oleh Nabi SAW. Itu yang ada dalam hadis. Tapi suara mereka terdengar, gitu kan. Kalau ada sekarang orang lebih memilih zikir dengan tidak mengeluarkan suara, gitu kan, mungkin hanya dia saja yang dengar, itu adalah termasuk adab sebenarnya, adab dan tata kerama agar orang-orang tidak terganggu dengan dia. Tapi intinya disunnahkan boleh saja orang mengeraskan suaranya dalam zikir habis sholat, ya, tidak ada masalah. Ya, kita lihat kalau selama saya pernah di Saudi 7 tahun, setiap saya sholat di masjid-masjid yang ada di dekat-dekat rumah masyarakat, pas saya habis sholat mereka pada baca la ilaha illallah, ada yang baca subhanallah, baca ayat kursi, tapi masing-masing secara individual. Karena membaca secara serentak berjamaah ini itu butuh panduan, butuh tuntunan dari Nabi SAW. Apakah Nabi SAW pernah menuntunnya? Yang kita temukan malah yang ada adalah riwayat Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu. Abdullah bin Mas'ud mengatakan pada saat dipanggil oleh Ubay bin Ka'ab, dan di situ ada beberapa tabi'in yang lagi berzikir, yang pimpinannya mengatakan subhanallah, anak-anak semua murid-muridnya mengatakan subhanallah, gitu kan, sambil mereka memegang batu dan memindah-mindahkannya. Maka Ka'ab bin Malik mendatangi rumah Abdullah bin Umar berkata, wahai Abdullah bin Umar, kalau kau lihat ini pasti kau tidak suka, karena ini tidak pernah ada di zaman Nabi SAW. Kata Abdullah bin Umar, apa itu? Silakan kau ke masjid. Ditemukanlah di masjid tersebut ternyata ada beberapa tabi'in yang lagi berzikir sambil dituntun. Pimpinannya mengatakan subhanallah, yang lain pada ikut subhanallah, sambil rame-rame subhanallah, 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 rame-rame gitu. Kata Abdullah bin Umar pada saat masuk, wahai kaum ini segelintir orang, apakah kalian tidak khawatir azabnya Allah turun? Kaget Abdullah, orang-orang itu pada kaget. Ada apa wahai Abdullah bin Umar? Apa yang kami lakukan? Kami sedang berzikir kepada Allah. Bagaimana bisa azabnya turun? Apa kata Abdullah bin Umar? Fahami pendapat beliau. Ini sahabat Nabi, gitu kan? Yang terkenal dengan sahibut ta'assi, orang yang paling fanatik dengan Nabi SAW, Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu. Jadi apa saja dikerjakan oleh beliau, semua yang Nabi kerjakan gitu. Beliau mengatakan, sungguh bajunya Nabi SAW masih bisa dilihat dan dipakai. Artinya Nabi ini baru meninggal, bajunya aja sekarang masih ada, panci-pancinya masih bisa dipakai, rumahnya masih bisa dihuni. Kalian sudah berani melakukan apa yang Nabi kalian tidak contohkan, gitu kan? Berarti akan datang azabnya Allah bukan karena perbuatan kalian, tapi karena tidak pernah Nabinya contohkan. Artinya kalian menambah-nambah dalam agama ini. Jadi ini berbahaya sekali, gitu kan? Seseorang telah datang di depan Hasan Basri lalu sholat habis asar 6 rakaat. Salam habis asar, sholat 6 rakaat sunnah. Lalu orang ini begitu setiap mau salam, Hasan Basri mau ingatin, dia sholat lagi. Begitu selesai 6 rakaat langsung ditahan sama Hasan Basri. Dikatakan, kenapa kau sholat habis asar? Dia bilang, wahai imam, dia tahu ini Imam Hasan Basri, ulama. Wahai imam, apakah Allah akan mengadab saya karena saya sholat? Apa kata Hasan Basri? Tidak. Allah tidak akan azab kau karena kau sholat, tapi Allah akan azab kau karena kau melakukan apa yang nabinya enggak contohkan, yang merupakan ajaran dari Allah subhanahu wa ta'ala. Nabi enggak pernah contohin ada asar, setelah asar sholat 6 rakaat. Dari mana dasarnya kau lakukan? Gitu. Jadi termasuk dosa itu kalau melakukan apa yang Nabi SAW tidak lakukan, dan kita cap itu bagian daripada agama, seakan-akan kita masukkan ajaran baru di agama Islam yang sudah sempurna. Allah bilang dalam Al-Ma'idah, Al-yawma akmaltu lakum dinakum. Kata-kata akmaltu, saya sudah sempurnakan agama kalian. Kata ulama, Ibnu Katsir mengatakan dalam tafsirnya, ini dalil nyata Nabi Muhammad SAW sudah menyampaikan semua ajaran agama Allah, dan juga setiap muslim tidak perlu lagi menambah sekecil biji sawi pun dari ajaran agama ini. Cukup dengan yang ada saja, selesai. Maka kita tidak ada lagi masuk ke syubhat, tidak ada lagi masuk ke ragu-raguan, lakukan apa yang sudah diperintahkan saja, titik. Maka itu akan membawa kita insya Allah ke dalam surga Allah SWT.
Ngaji sik lagi takok. Senengane gugat. Ya ngaji sik, alim sik lagi takok. Lah nek salim rasa takok ya alhamdulillah. Tapi ini ndak ora alim takok gugat. Mana sunnahnya kalau Nabi madhep ngalor? Ya sesuk tak takokno, mana sunnahnya cangkem elek? Kan yo ora ono. Angger wong kok mbok lama-lama. Mana sunnahnya kalau Nabi pernah di Indonesia? Malah panjang kan apa? Ndak usah gitu ya ngaji. Jadi di sarah-sarah itu diterangkan sana kan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam idza takallama salasan ahyanan di suatu tempo. Begitu juga Nabi kadang sholat itu hanya astagfirullah salasan suman sorofa. Beberapa kali Nabi sholat itu hanya baca istighfar 3 kali suman sorofa. Ya sudah segitu aja. Ada yang Allahumma a'inni ala zikrika wa syukrika wa husni ibadati. Ada riwayat yang sabbahawa salasan wa salasin wa hamadawa salasan wa salasin wa kabbarawa salasan. Terus kayak khusuk semua yang ahyanan ini dikombinasikan jadi satu. Jadi kita yang ahlul ilmi ini eskal. Wong Nabi itu paketnya satu-satu, tapi oleh kiai khusuk itu semuanya dirangkum jadi paket lengkap. Ini ya ada, tasbihnya ya ada, doanya ya. Maka makmum-makmum yang kesibukan ini bingung, ini gimana ini kok paket lengkap, kan lama akhirnya. Lewong sholat yang rukun saja lama nggak boleh, apalagi wiridan. Maksudnya bukan terus nggak boleh ya enggak, maksudnya yuk mikir makmum. Makanya diantara ciri khas Indonesia itu walinya sebagian diyakini dari Samarkand, dari Tashkent, Uzbek, sebagian tentu. Itu saya ketika mondok di Mbah Mun, itu Mbah Mun yang mimpin sholat. Itu kalau wiridan ya separuh sudah bubar. Saya pernah di Lirboyo melihat ya separuh sudah bubar. Ternyata yang kelakuan kayak gitu ada di Uzbek. Meskipun imamnya mursyid separuh bubar. Itu tradisi yang bagus, itu harus ditiru. Artinya harus ditiru gini, untuk menjaga konstitusi wong nunggu guru ono separuh. Untuk menjaga konstitusi kalau nggak wajib ada yang bubar. Kalau semuanya nunggu berarti ini mewajibkan sesuatu yang tidak wajib. Itu bahaya kalau dalam konstitusi ilmu. Said Abdullah bin Husain bin Thohir yang ngarang Sulam Taufik itu diantara masalah besar dalam ilmu apa? Ijabu malam yajib, mewajibkan sesuatu yang tidak wajib. Sehingga para ulama itu yang ikuti Sulam Taufik yang dikarang Said Abdullah bin Husain bin Thohir, benar ya, Abdullah bin Husain bin Thohir. Itu kalau muridnya wiridan terus jadi amuk, cung ora wajib kok wiridan terus, kok dikira wajib. Tapi nak tahu ora tahu wiridan jadi amuk, sunat ora tahu mbok lakoni gitu. Nah itu akhirnya di Indonesia itu bagus, pondok-pondok besar di Indonesia kalau kiainya, padahal yang imami kiainya, apalagi ketua keamanan malah ditinggal. Perdebatannya gitu. Abu Bakar nak wiridan yang masjid itu wirih banget, selirih-lirihnya. Umar nak wiridan diantar, tapi ranggusan sistem zaman itu, tapi banter aja, tapi sengeramai ini lah intinya sengeramai. Ketika Abu Bakar ditanya Rasulullah, ya Abu Bakrin, kenapa kamu melirihkan suara? Jadi saya itu malu sama Allah, dia itu zat maha mendengar, jadi saya mengeraskan suara itu malu, kayak pangeran butuh suara keras saya. Umar ditanya, kenapa kamu terlalu keras? Umar jawabannya sederhana, betul-betul ngantuk. Makanya nggak ada satupun ulama yang mengatakan Umar itu afdhalu min Abi Bakar. Kok jawabannya yo kadang sederhana banget. Malahnya ijma' ahli sunnah itu Abu Bakar afdhalu min Umar. Kok nak dual jawabannya kok beneran ngantuk. Padahal jawabannya Abu Bakar, kula nu isin kalian pangeran yang maha mendengar kok banter-banter. Rasulullah dalam banyak hal ya gitu, ketika banyak masalah itu sahabat dungo banter-banter. Nabi duko, innakum latatuna as-somma. Kamu tidak berdoa sama zat sing budak, maka kamu nggak usah banter-banter. Jadi andaikan ada istighosah pakai sound system banter-banter itu ya perlu dipertanyakan. Yang pengiran wis krungu gegere ngono lho misalnya. Tapi misalnya mazhab itu kamu pakai, terus ada pertanyaan, dangdutan saja banter, kenapa kalimat thayyibah tidak boleh banter? Masalah mana? Ya asal isi dunia itu masalah. Gemilan dia. Ini cerita saja. Kalau manusia itu istighosah jaluk tulung sama pangeran kan? Pangeran sudah dengar tanpa sound system apa enggak?
Kenapa banter-banter? Nah, tapi kalau tadi dibalik dangdutan saja banter-banter, kenapa kalimat thayyibah tidak boleh banter-banter? Merata wiridan tambah sombong meneh. Apa meneh tambah wis rata wiridan ngaramno wiridan malah lucu meneh. Wis rata wiridan ngaramno. Cuma ana untunge. Kenapa ndak wiridan? Kan menurut saya haram. Jadi rontok enteng ya wis. Tapi ya lucu wae. Wong eling pangeran ora oleh madzhab opo, wong eling pangeran kok gak oleh, kok aneh meneh malah. Madzhab ora sekedar salah tapi aneh, wong eling pangeran kok gak. Nah aku kan gak nertibno wong eling pangeran. Carane eling kudu di tertibno. Gak cara gampang ngene, kowe eling Pak Jokowi utawa eling Pak SBY utawa eling Pak Harto. Terus mau eling ngene tok iku lucu gak? Misale aku eling mbek Pak Jokowi apa? Wong Solo. Iku Pak Jokowi ora bangga. Tapi nak mbok eling karena gawe tol, karena gawe bendungan, sing dilingilah kan bangga. Mergo sing dilingi prestasinya. Misalnya Mustafa tak elingi, kowe eling Mustafa eling. Wonge nak ngaji kok ngarep wis tuwa nak ngaji turunan. Mangkel gak? Mangkel. Kowe eling rogene eling, wonge gedut nak ngaji bapak murah pokoke guyu banter. Kan mangkel. Tapi nak dieling-eling dari sing apik, kowe eling rogen. Wah iku minasabiqinal awalin. Kan keren apa? Mustafa minasabiqinal awalin. Padha terus kerene apa? Misale Allah mbok eling-eling mau prestasi, Allah iku nuruti kowe iku kepengin dibojo ayu, kepengin di omah apik. Allah kok bocak bakas. Cara bocah Jawa ini cara bahasa gaule bocak bakas barang-barang sing cemen apa? Makanya Allah itu kalau nyeritakan